Kaka accelerating away from Mainstay and equalising. Wonderful individual goal by Kaka. They just couldn't live with his pace. And having freed himself from the attentions of Gabriel Mainstay, Kaka, cool as you like, slotted it past Edwin van der Sar, and in the blink of an eye. Brazil selamanya akan menjadi tempat yang indah untuk mengenang salah satu pemain terbaik dan religius, seorang talenta berbakat dengan kualitas dan insting tajamnya dalam menciptakan gol. Ricardo Kaka merupakan gambaran pemain terbaik dunia sebelum era Messi dan Cristiano Ronaldo mendominasi. Berikut Skor Ident akan mencoba merangkum perjalanan salah satu pemain terbaik dunia yang namanya akan selalu dikenang dalam sejarah sepak bola. Skor Ident merangkumnya hanya untuk antum-antum tercinta. Lahir di Gama, Distrik Federal Brazil, pemain yang memiliki nama lengkap Ricardo Isaacson dos Santos Leite merupakan anak dari pasangan Simeone dos Santos dan Bosco Isaacson Pereira. Berbeda dengan Cristiano Ronaldo, Sadio Mane ataupun N'Golo Kante yang masa kecilnya hidup penuh keterbatasan ekonomi, Ricardo Kaka terlahir sebagai anak dari keluarga dengan tingkat ekonomi yang serba berkecukupan. Tidak ada masa kecil menyedihkan dalam biografinya. Ibunya merupakan seorang guru dan ayahnya berprofesi sebagai insinyur teknik sipil. Rumah megah, mobil mewah, dan saldo ATM penuh menjadi fasilitas yang memanjakan Kaka sejak usia dini. Bedanya, Kaka tidak memiliki BPJS. Hal inilah yang memungkinkan Kaka dapat fokus pada pendidikan sekolah dan sepak bola secara bersamaan. Meskipun dibesarkan di tengah keluarga kaya, tak lantas membuat Kaka berbangga diri. Sebaliknya, Kaka tumbuh menjadi sosok yang sederhana dan religius, kepribadian yang hingga saat ini tidak pernah berubah. Di usianya yang ke-7 tahun, orang tua Kaka kemudian memboyongnya untuk pindah ke Sao Paulo. Kecintaannya pada dunia sepak bola membuat Kaka menyalurkan hobinya bermain di klub lokal bernama Alphaville. Di klub itu, Kaka berhasil membawa klubnya lolos ke final dalam ajang turnamen sepak bola lokal. Melihat bakat dan kemampuannya dalam mengolah si kulit bundar, orang tuanya kemudian memasukkan Kaka ke dalam Akademi Sao Paulo saat ia berusia 8 tahun. Dan disinilah Kaka mengembangkan bakatnya, mendedikasikan segalanya untuk sepak bola. Bergabung dengan Akademi Muda Sao Paulo FC, karir Kaka semakin terbuka. Disiplin dan kerja kerasnya membuat Kaka semakin berkembang. Hari demi hari, lambat laun membuat mental dan keterampilan Kaka dalam mengolah si kulit bundar semakin mendekati level terbaiknya. Kontrol bola serta insting tajamnya dalam menciptakan gol membuatnya berhasil membawa tim muda Sao Paulo FC menjadi juara Copa de Juvenil. Di awal karir juniornya bersama Sao Paulo FC, Kaka mengalami insiden yang hampir membuatnya kehilangan karir terbaiknya di dunia sepak bola. Kaka mengalami insiden di kolam renang yang membuatnya mengalami patah tulang servikal, di mana cedera tersebut dapat membuat seorang mengalami lumpuh secara permanen. Kaka yang kala itu mengeluhkan sakit di bagian lehernya kemudian dibawa ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lanjutan menggunakan CT scan. Dokter yang berkompeten di bidangnya akhirnya melakukan perawatan intensif selama beberapa bulan melalui jalur umum tanpa menggunakan asuransi BPJS serta berkat doa kedua orang tuanya. Kaka berhasil pulih sangat cepat. Pemulihannya yang begitu cepat membuat iman Kaka semakin kuat. Hal inilah yang menjadi alasan Kaka mendedikasikan setiap gol yang ia cetak untuk bersyukur atas semua pemberian terbaik Tuhan kepada dirinya. Tidak hanya itu, Kaka tak jarang merayakan beberapa kemenangan dengan mengenakan baju yang bertuliskan I belong to Jesus. Pulih dari cederanya, Kaka justru semakin impresif. Kaka semakin luar biasa. Penampilannya yang memukau kemudian membawanya masuk ke dalam skuad utama senior pada tahun 2001. Kaka benar-benar mencuri banyak perhatian. Di musim pertamanya bersama skuad utama Sao Paulo FC, Kaka berhasil membukukan 12 gol dalam 27 laga. Di usianya yang masih sangat muda, Kaka semakin berkembang pesat. Selama berseragam Sao Paulo FC, Kaka berhasil membukukan 27 gol dan 8 assist dari 54 laga yang ia lakoni. Penampilan apiknya bersama Sao Paulo FC kemudian membuat klub raksasa Italia
AC Milan tertarik untuk mendapatkan talenta muda Brazil itu. AC Milan kemudian melakukan negosiasi dan menemui kesepakatan untuk membawanya ke publik San Siro dengan mahar 8,5 juta euro pada tahun 2003. Di awal kedatangannya di AC Milan, Kakak memberikan kesan yang sangat berbeda bagi Carlo Ancelotti yang kala itu menjadi pelatih skuad Rossoneri. Dalam autobiografinya, ia bercerita, "Kakak mendarat di bandara Malpensa dan aku meletakkan tanganku di kepalaku. Kacamatanya, rambutnya tersisir sempurna dengan wajahnya yang polos. Yang dia lewatkan hanyalah buku sekolah dan makanan ringan. Ya Tuhan, kami merekrut seorang mahasiswa. Kakak sama sekali tidak terlihat seperti pesepak bola Brazil. Aku kemudian mulai mengumpulkan informasi tentang anak itu dan semua orang mengatakan hal yang sama. Ya, dia seorang gelandang serang yang memiliki potensi besar. Suatu hari, Kakak akhirnya muncul untuk berlatih dan pertanyaan pertama yang ingin aku tanyakan kepadanya adalah, apakah kau sudah memberitahu ibu dan ayahmu bahwa kau bolos sekolah hari ini?" Kakak kemudian menginjakkan kakinya dan benar-benar membuat Ancelotti tidak bisa berkata-kata. Saat bola berada di kakinya, dia sangat mengerikan. Aku bahkan kehilangan kata-kata atas apa yang baru saja aku saksikan. Dalam tantangan pertamanya di sesi latihan, Gattuso memberikan tubrukan bahu yang sangat menakutkan. Namun Kakak bahkan tidak kehilangan bola. Kemudian setelah menguasai bola, Kakak memberikan umpan sejauh 30 yard yang bahkan mengejutkan Nesta yang tidak mampu mencegatnya. Di hari itu, aku kemudian menelpon Galliani dan memberitahunya bahwa kami baru saja menandatangani seorang fenomenal. Bersama AC Milan, Kakak tidak membutuhkan adaptasi yang cukup berarti. Ia langsung tampil impresif. Kakak benar-benar menunjukkan level terbaiknya. Kecepatan, akselerasi, serta pengaruhnya di dalam lapangan membuatnya menjadi salah satu pemain yang perannya mulai diperhitungkan. Kakak adalah gelandang kreatif yang menjadi momok dan aktor di balik hancurnya pertahanan lawan. Di bawah asuhan Carlo Ancelotti, Kakak berhasil mendapatkan kepercayaan penuh dan menjadi skuad utama yang perannya tidak tergantikan. Tidak hanya itu, konsistensi dan penampilannya yang luar biasa membuat namanya semakin melambung tinggi. Gol demi gol, selebrasi demi selebrasi membuatnya semakin dicintai publik sepak bola dan menjadi idola baru para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Kepindahan Andrei Shevchenko menuju Chelsea pada musim 2006-2007 membuat Kakak menjadi aktor penting di balik lini serang AC Milan. Kontrol bola serta visi bermain yang luar biasa membuat Kakak semakin tak terhentikan. Puncaknya pada tahun 2007, Kakak berhasil membawa AC Milan meraih trofi Piala Dunia antar klub, trofi UEFA Super Cup, dan trofi Liga Champions. Kakak menjadi aktor di balik keperkasaan AC Milan merajai Eropa. Ia tampil luar biasa dengan mampu menjadi top skor Liga Champions dengan torehan 10 gol. Penampilan impresifnya kemudian mengantarkan namanya meraih berbagai penghargaan individu. Di antaranya adalah Best FIFA Men's Player 2007, UEFA Best Player 2007, Footballer Player of the Year musim 2007, dan FIFA Ballon d'Or tahun 2007. 6 musim berseragam Rossoneri, Kakak terlibat dalam 307 laga, membukukan 104 gol dan 81 assist. Bersama AC Milan, Kakak hampir memenangkan segalanya, menjadi ikon yang sangat dicintai publik San Siro. Kakak adalah sebuah pembeda dari sosok religius dan predator dengan insting tajamnya dalam menciptakan gol. Penampilan luar biasanya bersama AC Milan membuat nama Kakak menjadi daftar perburuan panas klub-klub besar Eropa. Manchester City dan Real Madrid menjadi dua di antara klub yang paling serius untuk mendapatkan tanda tangan talenta Brazil itu. Kedua klub gencar melakukan negosiasi hingga pada akhirnya Kakak memutuskan untuk berlabuh di Santiago Bernabeu. Tepat pada tanggal 8 Juni 2009, Kakak secara resmi bergabung bersama Real Madrid. Krisis keuangan serta Calciopoli terpaksa membuat Kakak hengkang dari klub yang telah membesarkan namanya. Bersama Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema, Kakak menjadi bagian penting dari proyek besar Los Blancos dalam upaya membentuk skuad kompetitif. Ambisi Real Madrid mendatangkan talenta luar biasa Brazil dengan harapan mampu mendapatkan permainan terbaiknya di lini serang Los Galacticos. Ricardo Kakak
justru mengalami kesulitan dalam beradaptasi. Kakak kesulitan menunjukkan level terbaiknya. Pergantian kursi kepelatihan oleh Jose Mourinho menjadi awal terganggunya kestabilan Kakak dalam skuad utama Real Madrid. Kakak tidak cukup membuat The Special One terkesan. Tidak hanya itu, cedera lutut yang Kakak alami membuatnya harus menepi selama 8 bulan. Sebaliknya, Jose Mourinho justru mendatangkan gelandang kreatif Mesut Ozil yang membuat Kakak semakin sulit mendapatkan jam bermain. Kakak pun tidak pernah menunjukkan permainan terbaiknya, hingga pada akhirnya Kakak hanya menjadi penghangat bangku cadangan, tenggelam di bawah bayang-bayang Mesut Ozil dan mulai terlupakan. Selama berseragam Los Blancos, Kakak hanya tampil dalam 120 laga, mencetak 29 gol dan 39 assist. Kakak yang kehilangan tempat utamanya di skuad bertabur bintang, kemudian memutuskan untuk pergi dan kembali ke klub yang membesarkan namanya, AC Milan. Namun cedera lutut yang Kakak alami nampaknya benar-benar membuat Kakak kehilangan level terbaiknya. Kakak kembali, namun bukan lagi sebagai Kakak yang fenomenal. Kembalinya Kakak ke San Siro sempat memberikan harapan baru bagi AC Milan. Kakak tetap dicintai publik San Siro, namun Kakak tidak kunjung menunjukkan permainan terbaiknya. Satu musim kembali berseragam AC Milan, Kakak kemudian memutuskan untuk pergi dan bergabung dengan Orlando City, meninggalkan kerasnya persaingan sepak bola Eropa yang dulu pernah ia taklukkan bersama AC Milan. Meskipun tampil baik bersama Orlando City, namun tidak bisa dipungkiri di mana sebagai manusia biasa, usia yang sudah tidak muda lagi serta faktor stamina yang kian menurun membuat Kakak lebih sering mengalami serangkaian cedera. Selama bermain untuk Orlando City, Kakak berhasil mengemas 25 gol dan 19 assist dari 55 laga yang ia lakoni. Kakak akhirnya memutuskan untuk mengakhiri karir sepak bolanya pada tahun 2017 di usianya yang ke-35 tahun. Faktor usia serta stamina yang kian menurun menjadi alasan utama Kakak pensiun dari dunia yang membesarkan namanya. Terlepas dari singkatnya masa kemasan karir Ricardo Kakak, namun tidak bisa dipungkiri bahwa Kakak adalah salah satu gelandang terbaik sebelum era Messi dan Cristiano Ronaldo mendominasi. Kakak adalah sebuah pembeda dari sosok pesepak bola yang hebat dan pribadi yang religius. Namanya akan selalu melegenda dan menyimpan kenangan manis bagi para pecinta sepak bola.